Nah, tadi adalah uji normalitas. Melihat bahwa data itu adalah berdistribusi normal atau tidak. Jika berdistribusi normal, berarti bagaimana nanti langkahnya dan sebagainya. Nah, kalau uji homogenitas, tadi sebelumnya sudah saya bahas bahwa uji homogenitas ini adalah menguji dua buah data. Nah, bagaimana kedua buah data itu homogen atau tidak, seimbang atau tidak. Ibarat orang tinju itu, dia itu selevel atau tidak. Nah, itu adalah fungsi dari uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini juga menggunakan beberapa uji. Nah, lebih dari ini kalau dalam statistik. Ini ada 5. Uji F, uji Berkeley, uji Hartley, uji Skiff, uji Levin. Nah, ini menggunakan distribusi F, G kuadrat, distribusi F, dan distribusi F. Nah, ini adalah beberapa cara atau teori untuk melakukan uji homogenitas. Nah, di sini yang akan kita bahas itu menggunakan uji F. Kenapa kok menggunakan uji F? Karena kemarin ada distribusi F. Nah, kalau uji homogenitas menggunakan uji F, itu hipotesisnya adalah saat tau satu kuadrat itu sama dengan tau 2 kuadrat. Tau satu kuadrat itu H0-nya yang ditolak, terus yang diterimanya tau satu kuadrat tidak sama dengan tau 2 kuadrat. Jadi tidak sama dengan. Nah, prosedur penggunaan uji F itu ada 5 langkah. Nah, yang pertama, ujilah pemenuhan asumsi kenormalan. Kita harus tahu dulu bahwa kedua kelompok populasi ini keduanya adalah normal. Nah, kenormalan bahwa data ini merupakan data normal. Dua-duanya kan mau menguji dua. Nah, data kelas 7A dan data kelas 7B nilainya. Ini keduanya harus normal dulu. Lalu yang kedua, hitung nilai variansi atau ragam masing-masing gugus. Nah, ini kita menggunakan 2 data, makanya ada masing-masing. Hitung nilai statistik F, bandingkan F hitung dengan F tabel, tentukan kriteria pengujian. Nah, ini juga salah ini, H0 diterima, berarti gugus, oh ya maaf, betul ini, H0 diterima berarti gugus sampel homogen. H0 ditolak berarti gugus sampel tidak homogen. Di H0-nya bagaimana? Diterima atau ditolak? Kalau H0 ditolak, berarti dia homogen. Karena salah. Karena H0 itu kan salah. Oke, lanjut. Contohnya seperti ini. Diberikan data hasil belajar matematika siswa SMA berdistribusi normal sebanyak 30 orang. Kelas XA dan 30 orang pada kelas XB untuk topik bilangan berpangkat. Nah, ini kelasnya ada 30 siswa. Ini nilainya, hasil belajarnya. Ini kelas XB, nah, jadi ada dua populasi atau 2 kelas. Nah, kita asumsikan bahwa keduanya itu merupakan normal. Nah, pada modul ini sudah mengambil data bahwa kedua data ini adalah data normal. Tuh. Ini data normal. Lalu kita hitung nilai variansi. Nah, nilai variansinya seperti apa? Nah, seperti ini. Kita cari dulu X bar A atau nilai rata-rata dari kelompok A. Nah, ini kan dibagi 30, rata-ratanya 6,263.
Yang XB itu 7,048. Dan dapat pula dihitung variansinya sebagai berikut. Nah, X bar dikurangi X. Nah, ini. Jadi X barnya 6, ini nilai X, ini X bar atau rata-ratanya 6,263. Nah, kuadrat. Di sini 6,47 dikurangi 6,263. Dan seterusnya sampai 6,55 dikurangi 6,263 kuadrat. Per 30 dikurangi 1 atau N-1. Nah ini. Ketemu hasilnya, nilai variansi A itu adalah 0,241. Simpangan bakunya berarti akarnya ini. Simpangan baku itu adalah akar dari nilai variansi. Nah, nilai variansi itu SA kuadrat. Yang SB juga sama, dengan X barnya 7,048 bagi 29 hasilnya 0,289. Nah, setelah itu hitung nilai statistik F. Nah, nilai F-nya itu adalah SB kuadrat per SA kuadrat. Hasilnya 1,197. Ya, hasilnya 1,197. Nah, sekarang bandingkan F hitung dengan F tabel. Jika ditetapkan nilai A-nya 0,05, tadi sudah saya bahas perihal 0,05. Kalau dalam pendidikan menggunakan 0,05. Beda pada saat dengan yaitu kesehatan atau bidang kedokteran. Kalau bidang kedokteran 0,01, bahkan sampai 0 nilai signifikannya. Nah, jika ditetapkan nilai A-nya 0,05, maka nilai F 1 min A per 2. V1, V2 itu hasilnya 0,48. Dan nilai dari FA per 2, V1, V2 itu 2,1. Karena nilai F ini di antara kedua ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua gugus sampel tersebut homogen. Nah, kenapa kok menggunakan ini? Nah, ini sudah di atas tadi. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan. Nih. Jika ini tidak sama dengan, berarti dia merupakan dwi-uji atau uji dua arah. Kalau dia lebih besar atau kurang dari satunya, itu EK uji. Nah, karena ini tidak sama dengan, berarti ini dwi-uji. Nah, sehingga nanti hasilnya seperti ini. F hitungnya bagaimana? Apakah di antara negatif atau positif?